Oke, hari ini apa topik kita? Topik hari ini adalah capres yang kalah lagi kampanye pingin jadi wapres. Ya, capres yang kalah kemarin hari ini lagi berkampanye pingin jadi wapres. Kita perhatikan dulu videonya. Mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Ya, betul. Jadi Betul, Pak. jangan diturunin, Ya, naikin. naikkan. Naikin dengan apa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi, bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi bansos plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu bansos plus itu yang akan dilaksanakan, dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APB. Perhatikan kalimat yang terakhir ya. Kalimat yang terakhir apa? Kalau kita naik lagi bertugas, dia berharap. Tapi kita kembali dulu ke pembicaraan dia di awal tadi. Naikkan kecerdasan. Siapa di peristiwa sekarang ini yang kecerdasan itu naik? Kecerdasan itu naik tentu pada wakil presiden. Dia jadi wali kota, naik jadi wakil presiden. Tapi si bapak yang lagi berbicara ini, apakah kecerdasannya naik? Mungkin iya, tapi perilakunya tidak. Kita lihat, dia jadi gubernur, oke, ya bertahan sampai selesai. Akhirnya mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon presiden, kalah, ya, kalah. Namanya demokrasi, kalah ya wajar, ya. Namanya berkompetisi, kalah wajar. Yang tidak wajarnya apa? Dia dari capres pingin dicalonkan jadi cagup. Cagupnya bukan dari cagup yang naik lagi, dari cagup DKI menjadi cagup Jawa Barat. Itu naik apa turunnya jabatan gubernurnya, ya? Itu naik apa turun? Saya nggak tahu ya. Dan ternyata nggak jadi dicalonkan dia dari calon gubernur. Nah, sekarang naikkah kecerdasannya? Kita lihat lagi. Ketika dia capres kalah loh. Nah, dia apa yang dia sampaikan barusan? Kalau saya naik lagi, naik jadi apa? Kasus sekarang atau gonjang-ganjing sekarang adalah pemakzulan wakil presiden Gibran, ya. Dan ada 4 nama yang kata mereka, ya, yang lebih pantas menggantikan Gibran. Jadi ini sketsa ini sudah mereka bangun seolah-olah pemakzulan itu akan terjadi. Jadi mereka bentuklah opini ke masyarakat. Ada 4 nama seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Pertama AHY, kedua Mbak Puan, ketiga Ganjar, keempat Anies Baswedan. Ya, jadi karena ada gonjang-ganjing ini, dia merasa bahwa dia akan menjadi salah satu yang pantas menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Apakah hal ini naik kecerdasan? Jadi capres menjadi calon gubernur nggak jadi, ya sudah selesai pilpres, dia masih kampanye sekarang supaya dijadikan wakil presiden menggantikan Gibran.
Nah, cara menggantikan Gibran ini sudah jelas-jelas. Siapa sekarang yang berteriak-teriak untuk majukan Gibran adalah kelompoknya dia, pendukungnya dia. Para jenderal Purnawirawan itu kan pendukungnya dia. Jadi dia berharap surat yang dikirimkan ke DPR itu sukses untuk menggulingkan Gibran dan dia bisa jadi wakil presiden. Malu nggak kira-kira? Malulah. Mau presiden nggak jadi, turunkan pangkat, mau jadi wakil presiden, tapi caranya cara yang tidak demokratis, membuat hal-hal ya menggalang opini seolah-olah pilpres kemarin itu tidak sah, pencalonan Gibran tidak sah, padahal keputusan tertinggi di negara demokrasi adalah suara rakyat. Mau salah mau tidak itu prosedur. Kalau rakyat menerima itu yang terjadi. Suara hukum tertinggi adalah suara rakyat. Ya, gulingkan Soeharto karena apa? Karena suara rakyat, bukan karena MPR DPR yang di Dewan sana, bukan, karena suara rakyat. Ya, gulingkan Gus Dur itu baru permainan karena suara DPR, MPR, rakyat tidak ada di sana, ya. Jadi dan DPR, MPR itu adalah perwakilan dari suara rakyat juga, ya kan? Nah, jadi hukum tertinggi, ya, sepengetahuan, sepemahaman saya adalah suara rakyat. Kalau si siapa namanya? Ruth Sitompul mengatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan, kata dia. Ya, itu menggambarkan bahwa suara rakyat itulah yang harus dijalankan dalam pemerintahan negara demokrasi. Jadi kalau sekarang sekelompok orang, para purnawirawan yang mengirimkan surat pemakzulan ke DPR, itu bukan suara rakyat mayoritas. Memang ada, itu juga suara rakyat. Tapi suara rakyat yang bagaimana? Ya, pemilihan Gibran sudah ditentukan 58%. 58% sudah memilih Gibran. Dan itu hukum tertinggi di negara demokrasi. Ya, kalau ada musyawarah mufakat, tidak perlu persidangan. Ya, ada persengketaan, ada musyawarah mufakat, tidak perlu disidang. Ya, makanya kalau ada perselisihan mau masuk ke sidang pengadilan, disidangkan, pihak pengadilan juga masih memberikan kesempatan supaya yang bertikai ini, ayo rembuk dulu, ya, rembuk dulu. Tidak harus semua di pengadilan. Kalau kalian sudah berdamai, selesai perkara. Itu artinya apa? Suara rakyat itulah penentu dalam negara demokrasi. Nah, di sini dia masih berusaha berkampanye. Telah selesai pilpres, dia kampanye. Kecerdasan meningkat apa menurun itu? Hah? Jadi capres, dia menjadi wapres. Kecerdasannya meningkat apa menurun? Hah? Masalah ijazah palsu yang belum jelas statusnya, ya, sekarang masih diproses, dia sudah anggap bahwa itu benar karena memang yang menyuarakan itu anggota-anggota dia, ya, pecinta dia, pengikut dia. Jadi dia mau membentuk opini juga bahwa memang sekalipun dia tidak sebutkan nama, tapi jelas kita tahu maksud dia adalah Jokowi.